mati daripada keteteran kan? Boleh. Dia kenapa? Dia lagi kurang sehat. Oh, ya udah kalau gitu dia istirahat aja dulu, besok aja mungkin. Gak apa-apa. Besok aja lah. Udah dia pulang ya. Ya, hati-hati ya. Ini kenapa? Itu dia sampai masuk. Oh iya. Bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sampai perawatan medis. Dapat diberikan fasilitas kesehatan seperti henti jantung atau kadikares, merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Selama 2 menit terdapat satu yang meninggal karena penyakit ini. Henti jantung atau henti nafas dapat mengganggu transfer oksigen ke otak. Tanpa asuhan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel di otak akan mulai mati. Kematian dapat terjadi dari 7 menit sampai 10 menit. Bantuan hidup dasar pertama Tamadu mulai dengan melakukan 3A. Amankan diri. Amankan korban. Amankan lingkungan. Periksalah kesadaran korban. AFU dimulai dari alert. Inspeksi dan cek apakah korban sadar atau tidak. Jika tidak maka voice. Lihat apakah korban bereaksi terhadap rangsangan suara. Jika tidak maka jika korban tidak merespon sama sekali berarti dia tidak sadar atau unresponsive. Dia. Sepertinya kita harus berambulan ya. Telepon sistem pelayanan gawat darurat terpadu SPGDT 199 di nomor-nomor berikut. Halo, saya Nuraniska, mahasiswa dari Stikes Saidika. Saya menemukan teman saya yang pingsan bernama Diah Lestari yang berumur 20 tahun. Pada saat melakukan SPGT, perkenalkan diri. Jelaskan biodata korban, situasi dan keadaan, posisi korban, tindakan penolong. Apa yang harus Anda lakukan sebagai penolong? Ambulans. Tanyakan berapa lama ambulans akan datang, nomor handphone penolong, dan berikan nomor Anda agar dapat dihubungi. Kemudian periksa CABC. Circulation. Cek nadi korban diateri karotisnya dan raba 2 atau dengan 3 jari lateral dari jakun. Lakukan maksimal 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru. Jika nadi teraba, maka cek airway-nya. Airway. Jika korban tidak ada tanda cedera servikal seperti mema pada leher, maka lakukan head tilt chin lift open mouth. Dongakkan kepala korban dan tarik bagian dagu sehingga mulut terbuka. Jika terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka lakukan jaw thrust agar cedera servikal korban tidak bertambah parah. Kemudian B. Cek pernafasan korban. Lihat apakah dada korban mengembang, rasakan apakah korban menghembuskan udara dan dengar apakah korban bernafas atau tidak. Lakukan resusitasi jantung paru dengan cara lakukan kompresi dada dengan 2 tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban dan tangan tidak ditekuk. Prinsip kompresi dada ada 4 yaitu push fast 100-120 kali per menit, push fast dengan kedalaman 5-6 cm, dan complete rest yaitu dengan membiarkan dada mengembang sepenuhnya sebelum melakukan kompresi selanjutnya dan minimal interruption. Lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa rupsi. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali rescue breath atau bantuan nafas. Jika pasien tidak juga sadar atau nadi masih tidak teraba, lakukan kembali 5 siklus. Jika nadi teraba kembali atau korban tersadar, posisikan korban. Recovery position. Posisi ini mencegah obstruksi saluran nafas. Setelah itu, cek kondisi korban kembali setiap 2 menit sekali, sembari menunggu ambulan datang. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu 1. Korban sadar atau kembali bernafas. Kedua, penolong yang lebih ahli atau ambulans setelah datang. Ketiga, penolong kelelahan.
Keempat, muncul tanda-tanda kematian irreversibel pada korban, seperti lebam mayat dan kaku mayat. Tidak hanya henti jantung dan henti nafas, trauma, perdarahan, dan yang lainnya juga dapat mengancam nyawa korban. Dengan memberikan bantuan hidup dasar, maka orang tersebut diharapkan dapat bertahan sampai mendapat perawatan yang memadai. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa melakukan bantuan hidup dasar, karena hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang.